saya Inspektur Wirianto dari 10 TM3 dan ini Perkenalkan, saya Muhammad Faris Wijatullah dari 10 TM3. Kami di sini di SMP PL Domenico Savio ingin mewawancarai kepala sekolah dari SMP PL Domenico Savio yaitu Guru Anton terkait sejarah sekolah SMP PL Domenico Savio. Ini saya mulai, Pak. Untuk yang pertama, SMP PL Domenico Savio termasuk dalam lembaga sosial apa? Ya, terima kasih. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas kepercayaan dari teman-teman SMK Negeri 1 Semarang bersama-sama dengan SMP Pangkil Domenico Savio untuk proses sore hari ini. Baik, yang pertama terkait SMP PL Domenico Savio ini termasuk lembaga pendidikan, tetapi juga sekaligus sebagai lembaga sosial, tetapi lebih cenderung ke lembaga pendidikan. Kategorinya adalah lembaga pendidikan yang bergerak di bidang pendidikan dan mendampingi generasi muda untuk membantu mereka yang memiliki cita-cita harapan di masa depan mereka. Jadi sekolah ini didirikan untuk mereka yang ingin bersama-sama mengenal diri, tetapi juga bersama-sama mempunyai impian, mempunyai harapan, mempunyai cita-cita untuk meraih masa depan. Dan harapan kami dengan hadirnya lembaga pendidikan SMP Pangkil Domenico Savio ini, mereka yang tergabung di SMP Domenico Savio, kami bisa membantu mereka dan apa yang menjadi cita-cita mereka juga dapat terwujud bersama-sama dengan kami di SMP Pangkil Domenico Savio ini. Tentunya juga bersama dengan lembaga pendidikan yang lain di tingkat bawah maupun juga di tingkat atas, baik SMA, SMK maupun nanti juga dengan perguruan tinggi di mana mereka memiliki cita-cita dan harapan. Maka kami berharap dengan melalui lembaga pendidikan SMP Pangkil Domenico Savio ini, siapapun yang tergabung, yang belajar bersama-sama, harapan kami juga mereka bisa tekun belajar, lalu bisa bersama-sama dengan kami dan akhirnya meraih apa yang mereka cita-citakan. Jadi ini adalah lembaga sosial tetapi yang bergerak di bidang pendidikan. Seperti itu. Dengan lanjutkan ya Pak. Siap. Latar belakang awal terbentuk sekolahnya gimana ya? Ya, sekolah ini memang didirikan pada awalnya karena ada keprihatinan. Sebenarnya ya, kalau kami bicara sejarah awal, sekolah-sekolah Pangudilur pada umumnya pada waktu itu memang mungkin belum Pangudilur ya pada waktu didirikan. Tetapi bahwa sekolah ini berada di bawah naungan para Buddha Revisi yang mengelola sekolah ini. Lalu para Buddha Revisi itu hadir ke Indonesia, lebih-lebih di Pulau Jawa. Ini mereka memang membawa misi untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, lebih-lebih mencerdaskan generasi muda di Pulau Jawa. Maka hadirnya para Buddha Revisi di Pulau Jawa ini sebenarnya mereka awalnya itu hanya untuk mendidik kaum pribumi. Kaum pribumi itu artinya penduduk asli orang Jawa yang memang masih punya latar belakang yang tidak kenal dengan pendidikan. Ya. Kalau tidak kenal dengan pendidikan, tidak sekolah, kan orang akan mudah untuk diadu domba. Orang akan mudah untuk dipengaruhi dengan hal-hal yang negatif. Maka sebenarnya kami ingin orang-orang pribumi, orang-orang Jawa khususnya, mereka yang belum atau tidak bisa mengenyam pendidikan, karena pada waktu itu yang bisa bersekolah itu kan hanya orang-orang yang memang dari kalangan tertentu, ya. Sedangkan kalangan pribumi kan mereka tidak bisa sekolah. Maka kami hadir untuk membantu mereka yang tidak bisa sekolah. Harapannya mereka juga setara dengan anak-anak yang lain, anak-anak yang bangsa Indonesia yang lain yang mereka juga punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan dan mereka juga punya cita-cita yang sama dengan teman-teman seusianya. Itu awalnya ya. Tapi kemudian
dalam proses berikutnya kan berkembang ya. Artinya yang membutuhkan pendidikan ini kan tidak hanya kaum pribumi, tidak hanya anak-anak yang memang tidak mendapatkan kesempatan belajar baik, tapi pada umumnya lalu mereka mengenal kok mereka sekolah di tempat tertentu, mereka mendapatkan ilmu, mereka dapat berkembang, mereka dapat belajar dengan baik, lalu kan akhirnya banyak orang yang tergerak dan mereka ingin bergabung juga, ingin mendapatkan pendidikan yang sama. Maka memang dalam proses kalau kaitannya dengan sekolah ini ya, kaitannya dengan sekolah ini, lalu kemudian banyak orang, banyak kalangan yang bersama-sama ingin bersekolah di tempat ini. Jadi tidak hanya kaum pribumi, tidak hanya kaum yang tidak mendapatkan kesempatan yang baik karena mungkin karena finansial, karena keuangan, karena latar belakang sosial kemasyarakatan, maka kemudian banyak orang yang tertarik. Lalu akhirnya ya kami melayani semua, Di sekolah ini kan dulu memang sudah ada yang namanya mulo ya. Mulo itu zaman Belanda ya. Deretan ini, bagian ini adalah mulo. Lalu di depan sana, dulu awalnya hanya 2 lokasi ya, hanya 2 lokasi yang di depan. Yang di depan ini dulu namanya sekolah dagang. Karena kan Semarang itu kan termasuk kota perdagangan ya. Dari awal kan ada pelabuhan ya, sampai sekarang kan pelabuhan ada. Di sekitar ini kan dulu pelabuhan, sampai Sampokong daerah itu kan pelabuhan juga. Lalu lama-lama kan ini menjadi daratan. Lalu didirikanlah sekolah ini. Lalu di samping sekolah ini, jadi di sini untuk mulo SMP, lalu yang di sana itu ya setingkat itu, tetapi untuk sekolah yang sekolah dagang namanya, sekolah perdagangan. Lalu lama-lama melebur karena perdagangan pindah, termasuk yang di sini kan dulu lalu menjadi SGA, sekolah guru atas, itu yang untuk menjadi guru-guru untuk anak-anak SD, SMP, SMA waktu itu SGB ya. Tapi kemudian perkembangan sampai sekarang melebur. Lalu sebelum bangunan ini sudah ada bruderan, ya, lalu sebelumnya sudah ada gereja. Ya, maaf kalau saya bicara tentang sejarah ini ya, karena memang ini ada sangkut pautnya. Jadi ada gereja, lalu ada bruderan, kemudian ada sekolah. Nah ini kan sampai sekarang masih ada dan masih masih ada sampai sekarang. Artinya masih banyak masyarakat yang percaya untuk menyekolahkan anak-anaknya di sini. Itu latar belakangnya ini. Harapannya memang ya semua bangsa Indonesia, siapapun warga negara Indonesia punya kesempatan yang sama, punya cita-cita yang sama, dan akhirnya mereka juga bisa belajar dengan baik. Itu latar belakangnya juga. Ya. Saya lanjut ya Pak. Siap. Kalau tanggal pasti tertentu dari sekolah ini didirikan tanggal 1 Agustus 1936. Ya. 1 Agustus 1936. Itu kami menginduk awal ya. Artinya tadi saya katakan bahwa sekolah ini berdiri tahun 1936. Tapi waktu itu memang belum memakai nama Pangudulur, apalagi memakai nama Pangudulur Dominigo Savio ya. Karena kan memakai nama Pangudulur itu kan sekitar tahun 54. Jadi dulu masih semua melebur menjadi miliknya Canisius. Jadi semua namanya Canisius karena sekolah misi. Ya, sekolah misi dibawa oleh misionaris dari Belanda atau mungkin dari luar negeri lalu datang di sini. Maka yang dihidupi sampai sekarang SMP Dominigo Savio itu karena mulo itu SMP ya. Mulo itu setingkat SMP, kalau di depan tadi kan sekolah perdagangan ya. Yang bangunan yang ini yang lain belum ada karena yang berkembang. Dulu yang ada kan ini depan, lalu biara, bruderan, lalu gereja. Itu kan satu paket. Lalu pada mendirikan gereja, lalu mendirikan bruderan dan itu kan 1934. Lalu 2 tahun berikutnya mendirikan sekolah ini. Jadi tepatnya ya 1 Agustus 1936. Jadi untuk tahun ini kan tahun depan ini sudah 89 tahun. Ya, itu. Ya, silakan. Kan sekolah ini juga punya wewenang terhadap para muridnya. Sekaligus itu
wewenang sekolah terhadap murid dan juga tugas sekolah terhadap murid-murid itu supaya seperti tadi yang bisa mewujudkan cita-cita dan lain-lain itu bagaimana? Ya, tentu kan kalau kewenangan sekolah ya kita ingin mencerdaskan anak bangsa. Ya, kita mencerdaskan anak bangsa siapapun. Maka yang sekolah di sini itu kan kita lintas ya. Jadi kita dari kalangan ekonomi. Kalau dari sisi ekonomi ya ekonomi yang mungkin rendah, bawah, tidak mampu ya tetap kita layani. Sampai dengan ekonomi yang ya pokoknya kita melayani semua pihak, semua kalangan ya. Itu satu. Yang kedua, kita melayani semua latar belakang agama. Jadi kalau sekolah di sini itu tidak ada khusus yang beragama Katolik, tapi yang Muslim, Hindu, Buddha, Kristen dan seterusnya. Katolik pasti ya, karena kan memang ini sekolah Katolik. Ya, tapi kami melayani semua. Jadi yang sekolah di sini itu semua agama yang ada di Indonesia itu kami terima, kami layani. Memang kalau kami memang terbatas ya, tidak bisa kemudian kami tampung semua ya. Ya, sama di sekolahmu teman-teman semuanya kan sama ya. Kalau kuota kursinya hanya mungkin 300 ya hanya 300 seperti itu kan. Nah, yang lain makanya kami bersama-sama dengan sekolah yang lain, baik itu kalau zaman dulu kan belum banyak sekolah negeri. Awal-awal berdirinya sekolah ini kan pada umumnya kan belum banyak sekolah negeri. Nah, sekolah negeri kan baru berkembang di akhir-akhir ini. Tapi kita punya misi yang sama, mencerdaskan anak bangsa supaya mereka tidak mengalami kebodohan dalam arti ilmu ya, dalam arti pengetahuan. Karena kalau orang tidak punya ilmu, tidak punya pengetahuan itu kan lalu akan mudah diadu domba. Tadi saya katakan akan mudah diadu domba, akan mudah dibohongi, akan macam-macam lah, macam-macam. Maka salah satu upaya untuk agar mereka juga punya martabat yang sama dengan yang lain itu salah satunya adalah sekolah, melalui lembaga sekolah itu. Karena kalau mungkin bisa belajar sendiri, tetapi kan kalau belajar dengan orang tua di rumah itu kan terbatas, ya kan? Lalu kalau belajar di masyarakat kan lebih luas, tapi yang terstruktur artinya punya program yang jelas, lalu juga ada aturan, ada kewenangan, itu kan dibuatlah suatu lembaga yang namanya sekolah. Saya kira mana-mana sama sih semua. Di sekolah manapun kan punya aturan, punya tata tertib, punya macam-macam lah semuanya. Dan di situ ada kurikulum yang jelas, ada tahap-tahap untuk perkembangan, belajarnya apa itu kan jelas. Nah makanya kami sekolah ini juga membantu generasi muda agar mereka juga bisa mendapatkan hak yang sama sebagai warga negara. Ya, lepas dari latar belakangnya apa, agamanya apa, dari mana hadirnya, kulitnya seperti apa, kita semua sama. Ya, semua warga negara Indonesia. Nah, sekarang ini kan semua warga negara Indonesia punya hak yang sama, maka untuk sekolah itu hanya kebetulan tempatnya saja sih. Kalau misalnya saya mau masuk ke SMK Negeri 1 tetapi kuotanya sudah tertutup kan saya tidak punya hal yang sama. Tapi saya mungkin punya SMK Negeri 2 yang tidak tertampung di situ ke Negeri 3 dan seterusnya, atau SMA macam-macam, tapi semuanya kan punya tujuan yang sama, mencerdaskan anak bangsa supaya memperoleh martabat yang sama, lalu punya cita-cita yang bisa akhirnya kan membawa kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Seperti itu sih. Berikutnya sudah cukup. Oke, terima kasih. Ada kata penutup, silakan. Jadi itu tadi semua yang informasi yang sekiranya cukup untuk mengetahui tentang sekolah SMP Dominiko Savio. Mungkin akan ada kesempatan di lain waktu jika kita mau mempelajari tentang keseluruhan dari sekolah ini. Oke, terima kasih untuk teman-teman dari SMK Negeri 1 Semarang yang sudah mempercayakan teman-teman untuk bersama-sama dengan kami. Mungkin informasi yang kami sampaikan belum lengkap. Mungkin informasi yang kami sampaikan mungkin belum begitu jelas, maka mungkin kesempatan lain kalau teman-teman atau mungkin teman yang lain, teman-teman dari SMK Negeri 1 atau dari sekolah yang lain yang mau mendapatkan informasi, tentu SMP Panggilan Dominiko Savio ini sangat terbuka. Harapannya semua maju bersama ya. Teman-teman juga punya semangat, punya mimpi, punya cita-cita, dan harapannya ya
entah sekolah di mana, masih di sekolah Indonesia, tentu kita punya cita-cita yang pasti, dan melalui sekolah teman-teman pasti bisa meraih apa yang menjadi impian itu. Sukses untuk teman-teman semuanya ya. Oke, selamat sore, terima kasih. Terima kasih kembali. Terima kasih Bu Dede. Oke.